Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang larangan meludah di masjid dan perintah untuk membuangnya dari masjid apabila dijumpai di masjid itu ada ludah. Jadi kalau masjidnya keramik itu bukan kemudian ditekan ke bawah, tapi diambil. Kalau zaman dulu bisa ditekan ke bawah kemudian ditutup, hilang. Di samping memang di sana panas, ya kering gitu ya. Kemudian perintah untuk membersihkan masjid, wal amru bitanzihil masjid. Perintah membersihkan masjid. Jadi masjid ini memang harus bersih. Ya. Juga nggak banyak gambar-gambarnya, di tempat kita nggak ada gambar-gambar tulisan. Sangat sederhana ya masjid kita ini. Wal amru bitanzihil masjid, dan perintah untuk membersihkan masjid anil aqdar, dari kotoran. Hadisnya itu dari Anas, semoga Allah meridainya, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-busaqu fil masjid khati'ah. Meludah di dalam masjid ini adalah kesalahan. Apalagi kalau lebih daripada meludah. Jadi jangan sampai membuang sampah di masjid. Kadang kurang menjaga sehingga kotor. Jadi harus bersih memang. Ada kotoran ambil, ada kotoran ambil. Wa kafaratuha dafnuha, dan cara menghilangkan kesalahan tersebut adalah dengan menimbunnya. Tadi sudah dijelaskan ya. Berikutnya hadis yang lainnya. Jadi bukan hanya ludah saja ya, tapi juga mimisan dan sebagainya, kotoran dari tubuh itu jangan dibuang di masjid. Hadis berikutnya dari Anas, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil masjida la taslu li syai'in min hadzal baul wal qadar. Sesungguhnya masjid ini tidak boleh untuk segala sesuatu seperti kencing atau kotoran. Lahirnya di sini peristiwanya tatkala Dzul Khuwaisirah Al-Yamani kencing di pojok masjid. Kenapa kalau kencing di pojok masjid? Karena masjidnya kan zaman dulu nggak ada tanda-tandanya, maksudnya nggak seperti tempat kita saat ini. Ya terbuka, dan dia terbuka, dan tempatnya juga luas. Masjidnya Rasulullah waktu itu kan 50 meter kali 50 meter masjidnya Rasulullah waktu itu. Ya, mengalahkan masjid kita waktu sekarang. Padahal 1400 tahun yang lalu. 50 meter kali 50 meter. Tahunya dari mana? Tatkala ana di masjid, ya di museum Asmaul Husna atau Museum Masjid Nabawi. Di situ ada ya maketnya itu, jadi bisa diukur. Ini pendekatan penalaran kenapa terjadi gitu. Karena di masa kita ini kadang orang kok bisa ya? Ya keadaannya kan berbeda. Wal qadar, dan juga kotoran. Innama hiya li dzikrillah. Jadi masjid itu untuk zikir kepada Allah. Sebenarnya makan-makan di masjid kalau memang tidak ada hubungannya dengan zikir kepada Allah ya dijauhkan. Tapi terkadang makan juga di masjid, misalnya buka gitu ya. Di Masjid Nabawi itu kalau Senin Kemis itu panjang itunya.
Ya plastik yang digelar panjang, nanti dapat kurma, dapat ya roti, terus biasanya yogurt gitu. Dan nanti buka di situ. Panjang. Setelah buka ya langsung digulung lagi. Bersih lagi. Innama lidzikrillah wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Jadi memang di masjid itu membaca apa? Al-Qur'an. Haris lagi sakit apa, Mat? Haris sakit, Haris? Lagi di mana? Jadi untuk zikrullah dan membaca Al-Qur'an. Ya, dan saat ini sudah menjelang bulan Quran, Syahrul Quran. Ya, jadi kita memang berjuang ya sungguh-sungguh untuk fokus bisa membaca Al-Quran. Berbahagia bagi mereka yang nggak banyak urusan sehingga bisa sebentar-sebentar ke masjid membaca Al-Quran. Pokoknya selagi bisa terabas ya. Maksudnya apa yang menjadi kegiatan kita terabas untuk sampai kita di masjid baca Quran. Karena kalau kita nggak bisa nerabas kegiatan kita, ya, jadi kehidupan manusia itu kok jadi mirip ya kayak binatang ya. Saya amati kehidupan kucing ya. Kalau di kemarin banyak kucing. Tatkala kita ngaji dia bermain, tatkala kita sholat dia bermain, tatkala kita membaca Quran dia bermain. Oh, inilah kehidupan kucing. Jadi kalau kita ingin membedakan kehidupan kita dengan makhluk Allah yang lainnya, memang dengan ibadah. Ya, dan ternyata di balik ibadah itu adalah kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya sehingga dia bisa menikmati kenikmatan yang Allah beri. Coba antum amati orang kaya sibuk, rumahnya yang bagus, kolamnya yang bagus, segala sesuatu yang bagus, itu kadang dia nggak begitu menikmati. Kenapa? Karena pikirannya di depan gitu. Pikirannya di depan, nggak santai gitu. Ini istilahnya irodah kalau dalam bahasanya Ibnu Qayyim. Jadi keinginannya di depan. Tatkala keinginannya di depan, rumahnya yang indah itu nggak ngeh gitu. Anaknya mungkin yang cantik nggak ngeh, yang lucu nggak ngeh, ya sibuk gitu. Mungkin keluarganya, suaminya atau istrinya yang baik nggak ngeh gitu. Berbeda dengan orang-orang yang memang ditekan itu perasaannya, sehingga dia berusaha untuk meraih kesempatan pemuliaan diri sebagai manusia dengan apa yang baik, membaca firman Allah, Al-Quran dan seterusnya. Nah, dia lebih bisa menikmati itu. Bisa lebih apa? Menikmati. Tapi kalau dia tidak seperti itu, tidak bisa menikmati. Jadi Rasulullah mengatakan apabila anak Adam itu punya 2 gunung Uhud emas, maka dia akan meminta yang lainnya. Dan tidak ada yang bisa mengenyangkan perutnya kecuali tanah, maksudnya mati. Nah, akhirnya memang di stop gitu. Jadi kepanikan itu sering datangnya dari syaitan. Hayalan-hayalan itu juga sering dari syaitan. Panik. Biasanya kalau panik terabas. Ya, utang mungkin masih ditolerir ya selama bukan utang riba. Kadang macam-macam, nipu dan sebagainya. Ya, atau melakukan keharaman. Ibadahnya yang kalah. Jadi ibadah paling 0,0% dalam setiap waktunya seakan-akan itu sudah semuanya. Inilah ya waktu-waktu yang semoga Allah mudahkan kita untuk sudah mulai kesiapan 100%. Harusnya 100% itu sudah dari kemarin. Ya, 1 bulan kemarin itu sudah 100%. Mau nggak mau saat ini kita udah harus 100%. Malam udah mulai latihan tahajud. Ya, siang udah mulai latihan qiraatul Quran. Itu udah harus mulai itu. Kalau enggak berat itu.
Yang berat bagi manusia itu kan lawan syahwatnya gitu. HP mulai ditangguhkan. Saya sendiri tertangguhkan. Ya, biarin aja. Karena nggak ada selesainya. Tangguhkan ataupun apa. Udah ada kesempatan baca Quran. Yang mau mulai sodako, zikir, wirid gitu. Sehingga nanti masuk di Ramadan itu sudah akrab. Kegiatan-kegiatan itu sudah apa? Akrab. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin. Kalau dalam riwayat yang lain ya ada pertama idza kana Ramadan, ada idza jaa Ramadan. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam. Apabila datang Ramadan dibuka pintu surga dan ditutup pintu jahanam. Ya, wasufidatis syayatin, ya, wasulsilatis syayatin, dan syaitan itu dibelenggu dengan rantai. Ini yang sering jadi polemik karena realnya masih banyak penampakan. Ya akhirnya ditakwilkan ke apa yang dikatakan Rasulullah seperti yang kita sampaikan, inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di peredaran darah. Jadi tatkala dia berpuasa peredarannya mengecil, ini merupakan belenggu bagi syaitan. Atau dengan sesuatu yang Allah lebih tahu lah. Karena ini kan perkaranya perkara ghaib, sementara kita tahu dari Rasulullah seperti itu. Ini kadang ya ghairu ma'lumin indana, tidak diketahui dari sisi kita, tapi indallah diketahui. Wa qiraatil Quran, dan membaca apa? Al-Quran. Itu di mana? Di masjid. Biasakan di masjid ya baca Al-Quran. Dan jangan terpengaruh dengan orang lain. Ingat, jangan terpengaruh dengan orang lain. Ya, saya nasihat untuk diri saya sendiri juga. Maksudnya ya ada orang yang baca Quran, nggak ada orang yang baca Quran. Kalau kita ada kesempatan baca Quran. Ada yang ngaji, ada orang yang ngaji, nggak ngaruh, gitu. Nggak ngaruh. Itu nanti biasanya terbawa sampai hembusan nafasnya yang terakhir. Memang orang-orang zaman dahulu, maksudnya orang-orang yang sudah tua di masa kita ini, masih ada yang mempertahankan. Ya, dia membaca Quran terus. Anda pernah pas di Sampit ada musola tua. Katanya musola yang paling pertama dibangun di Sampit. Itu ada seorang wanita tua, nenek-nenek katakanlah, tapi masih sehat. Itu membaca Quran terus itu. Dur gitu sampai berapa jam enggak tahu itu. Dur baca Quran itu batal, butuh lagi masuk lagi terus gitu. Anda baca ini kayak orang zaman dulu ini. Nah, sekarang dihidupkan kembali. Jadi kalau generasi muda saat ini sudah akrab dengan Quran, nanti tuanya lebih akrab lagi. Ya, lebih akrab. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, ini tentang amalan-amalan yang dilakukan di masjid. Berikutnya bab 310. Ya, 310 baca dengan keras firman bab Ya, jadi di sini bab makruhnya, makruh di sini tahrim. Ya, khusumat, bertikai, karena memang masjid itu tempat yang wibawa. Makanya dulu tatkala Rasulullah SAW mau menaklukkan kota Mekah, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman, barang siapa yang masuk ke rumah aman gitu. Sehingga sampai sekarang ini kalau orang mencari perlindungan itu ke masjid, karena aslinya masjid ini wibawa gitu. Jadi tetap diwibawakan masjid ini. Ya, jadi jangan buat musik-musikan atau jangan buat maksiat gitu. Dan sebagian kaum muslimin ya karena buat acara pentas dan sebagainya, akhirnya masjid wibawanya menurun. Jadi memang masjid dimuliakan. Nah, di antara yang menurunkan kewibawaan masjid bertikai. Sehingga kalau ada orang bertikai di masjid nggak boleh, jangan bertikai di masjid. Ya, jangan ya. Ini untuk zikrullah.
Kemudian mengangkat suara. Jadi kalau mengangkat suara jangan ini. Jangan keras-keras. Kecuali kalau sedang taklim, karena memang ini butuh keras ya. Tapi kalau nggak ada hajat ngapain keras ini? Kemudian mengumumkan barang hilang atau jual beli atau sewa ataupun yang lainnya dari muamalah. Baca hadisnya. Di dalam hadis Abu Hurairah ini Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang. Jadi barang hilang jangan diumumkan di masjid. Begitu. Jangan diumumkan di masjid. Ya, kalau di masa kita ini masjid-masjid itu ditangani takmirnya lebih meningkat ya. Jadi ada beberapa masjid kalau misalnya ada orang kehilangan motor, ganti motor gitu. Apalagi sandal gitu. Jadi aman, kadang disediakan minuman, tempat nginep dan sebagainya. Ya itu upaya. Jadi kalau masjid untuk mengumumkan barang hilang ini nggak boleh. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan la raddahallahu alaihi. Pengumuman barang siapa yang menemukan ya kalung emas sebesar 5 gram di masjid ini, maka hendaknya mengembalikan kepada pemiliknya. Ini zaman Rasul dihindari, semoga Allah tidak mengembalikan. Berarti kalau adanya pengumuman ini menjadikan apa? Menjadikan ya tashwish. Tashwish itu enggak khusyuk, pikirannya enggak khusyuk. Ya, jadi pikirannya enggak fokus. Jadi enggak banyak hal yang dilakukan di masjid daripada zikrullah dan sebagainya, supaya apa? Fokus. Ya, fokus. Kata orang zaman kita ini yang paling mahal adalah apa Pak Budi? Di masa kita ini yang barang yang paling mahal itu apa Pak Budi? Kenapa? Di masa kita ini saat ini ya, kata orang ya, kata sebagian orang, yang paling mahal itu apa Pak Budi? Fokus ternyata. Kenapa nggak pada kuat baca Quran? Karena fokusnya pecah. Fokusnya pecah itu. Ya, fokusnya pecah. Jadi fokusnya pecah itu bahasa orang tuanya itu ngembiet gitu loh. Ngembiet. Jadi ngembiet itu artinya nggak hasbul amal, nggak incer. Jadi butuh hasbul amal, mapan kokoh. Jadi masa kita ini banyak yang nggak mapan, butuh mapan. Nah, caranya mapan bagaimana Mas? Siapa lupa ya? Bisa. Mas Golas. Golas. Caranya biar hasbul kalam, hasbul amal gimana caranya? Ya persiapan ya, tetap persiapan. Misalnya kita mau ngaji jam ini misalnya, kita mungkin udah persiapan asar jam 5 udah mandi, udah apa, udah siap. Kadang mungkin capek istirahat dulu, belum adzan sudah sholat di masjid, adzan, kemudian doa dan seterusnya kan, itu lebih siap. Ya, jadi memang sebelum waktu di mana kita harus ya menikmati sesuatu yang besar dalam kehidupan dunia ini seperti baca Quran itu udah disiapkan. Tapi kalau nggak disiapkan, ya ngerumpi biasanya. Ya, ngerumpi itu maksudnya ngobrol tapi nggak ada gunanya biasanya. Kayak di pengajian. Salat khusyuk juga demikian. Apa sajalah. Ya. Ini pentingnya apa? Fokus.
dikatakan tidak akan Allah kembalikan. Fa innal masjid la yutubna li hadza. Sesungguhnya masjid bukan dibangun untuk misalnya kalau ada barang hilang itu dicari gitu, enggak untuk itu. Pengumuman walimah enggak. Ya, berarti kalau ada rapat-rapat DKM pengumuman meninggal dunia itu di luar masjid, dibikin apanya di luar masjid. Ya, jadi tempat untuk misalnya pengumuman orang meninggal dunia, tempatnya di luar. Nah, pengerasnya masjid. Jadi memang tadinya mungkin masjid kan memang sebagai sentralnya kaum muslimin. Nah, masih ada yang menjadi sentral kegiatan kaum muslimin di bidang kematian, yaitu pengumuman tatkala meninggal dunia. Lainnya enggak. Jadi di kehidupan kita ya beragama, bermasyarakat, berbangsa dan negara, kita pengajian. Tetapi di sana juga ada kegiatan-kegiatan yang mirip pengajian, tapi bukan pengajian, namanya penyuluhan. Namanya apa? Penyuluhan ini, penyuluhan itu dan sebagainya. Ya kan? Banyak penyuluhan kan di masyarakat kan? Banyak apa mboten? Akeh. Nggih kan? Katakan Pak Pono kan? Pak Pono. Ya, penyuluhan. Bukan pengajian tapi kayak pengajian. Dan itu pun membentuk masyarakat tersendiri. Ya, kalau zaman dulu masjid memang jadi fokus kegiatan mungkin penyuluhan apa di masjid. Jadi masjid itu sebenarnya kegiatannya banyak, ada gedung serbaguna, ada ini, ada itu, ada ini dan itu sesuai dengan kebutuhan kaum muslimin. Fokus di situ, ya. Fokus di situ sebenarnya sih lebih efektif. Ya, makanya masih ada sisa-sisa kebijakan pemerintah zaman dulu, ya. Biasanya kecamatan ada kantor urusan agamanya, ya kan. Kemudian ada keamanan, seterusnya terus lapangan, pasar, ya ada masjidnya, ya kan? Pasar biasanya ada masjidnya, kecamatan juga ada masjidnya, apalagi kabupaten. Itu sebenarnya untuk kehidupan, memang kehidupan seperti itu. Ya, kehidupan seperti itu. Oh ya, ada pasarnya, ada ininya, ada itunya. Ini namanya kehidupan gitu. Jadi orang-orang yang menekuni agama juga harus sadar, memang kehidupan seperti itu. Ya, kadang kan orang-orang pengajian itu kan membayangkan hidup hanya ngaji tok. Padahal hidup ya memang kayak gitu, ada pasar, ada ini, ada itu diciptakan. Ya, nah untuk mereka terikat dengan ibadah di tempat-tempat keramaian, kemudian diingatkan adanya apa? Masjid. Jadi masjid dibangun untuk kembali mengingat Allah SWT. Berikutnya hadis ke 1679, baca lagi Sukirman. Bila kalian melihat orang yang menjual atau membeli di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu. Dan bila kalian melihat orang yang menemukan barang yang hilang, maka ucapkanlah semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Ini ucapan tatkala kita menjumpai orang melakukan transaksi di masjid. Yaitu apa? Coba bareng-bareng. La arbahallahu tijarataka, bareng-bareng. La arbahallahu tijarataka. Lagi. La arbahallahu tijarataka. La arbahallahu tijarataka. Sekali lagi. La arbahallahu tijarataka. Allah tidak akan memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Jadi bahasanya kita ya nggak bakalan untung kamu. Kamu berani jual beli di masjid, nggak bakalan untung kamu, rugi kamu. Didoain begitu. Karena memang menyakiti gitu. Ini kan kata-kata ini kayak kata-kata jelek gitu ya. Masa pada tadi orang Islam nang masjid tuh malah diomong kayak gue.
Bukan permasalahannya kayak gitu. Tempat masjid itu bukan untuk itu gitu loh. Jadi munculnya semacam ini kan karena perbuatan jelek gitu. Bukan karena perbuatan baik kemudian seperti ini kan tidak. Tapi kalau misalnya di luar masjid kita nggak boleh bilang seperti ini. Ini kalau di masjid sebagai shock terapi satu ini. Kemudian apabila kita melihat orang yang sedang mengumumkan barang hilang di dalam masjid, kalau di luar masjid boleh pengumuman telah ditemukan ya 1 gram emas. Barang siapa yang merasa kehilangan hubungi DKM misalnya. Akhirnya datang orang, Pak saya kehilangan emas 1 gram. Nah, bentuknya apa? Nah, kalau dia ternyata nggak bisa menyebutkan bentuknya, bisa jadi orang yang ngaku. Datang lagi, bentuknya apa? Kalung Pak. Warnanya apa? Ini. Matanya apa? Ini. Dari toko apa? Ini. Terus ciri-ciri khasnya apa? Ini. Oh ya betul punyamu. Jadi jangan terlalu detail supaya jangan orang ngaku-ngaku yang bukan apa haknya. Tanya harga di masjid dohirnya nggak boleh. Tapi kalau bayar utang beda lagi. Ya, jadi ya sebuah transaksi di dalamnya apa? Ya kan, harga, ya kan, jangan ya transaksi. Mesti kan regane pira, ya kualitasnya kepriwe, barangnya kepriwe, ya kan? Ya itu akhirnya ya 50.000 bayar. Nah ini sudah transaksi ini, ya. Ya, mukodimahnya itu. Jadi mukodimahnya jual beli ya kayak gitu-gitu. Ya. Namanya apa, Man? Mukodimahnya, ya kan, Man? Adakah orang yang langsung beli kemudian nyah tak bayari? Lah kayak tuku apa? Sing rega pira, sing kepriwe? Kan enggak mungkin, mesti adanya transaksi. Ya, adanya transaksi. Jadi doanya bagaimana? La raddahallahu alaik. Jadi kalau ada barang hilang, Allah tidak akan menemukan barang itu kepadamu. Hilang biarin aja hilang. Kalau memang mau ketemu ketemu, kalau nggak ketemu udah nggak apa-apa. Karena memang masjid itu bukan untuk itu. Makanya kalau ke masjid jangan pakai emas, ya. Kalau ke masjid jangan pakai apa? Emas. Kadang yang kehilangan emas, kehilangan duit kan karena ke masjid bawa duit, bawa emas gitu loh. Ya, emas maksudnya perhiasan gitu. Jangan, karena kita pernah menjumpai orang yang kehilangan emas di masjid. Yang ke masjid ngapain bawa emas? Jadi kalau hilang, kalau nyari-nyari jangan seperti itu. Jadi kalau kita misalnya punya barang, kita masuk masjid dan kita barang kita hilang, caranya gimana? Biar kita mendapatkan barang itu. Ya kita laporan ke DKM. Pak DKM ini jam saya hilang. Ini DKM-nya ya, oh ya insya Allah. Nanti ditulis di depan pengumuman. Barang siapa yang menemukan jam ini merek ini serahkan ke DKM. DKM Dewan Kesejahteraan Masjid ya, takmir. Nah itu sudah kayak gitu caranya. La radallahu alaik. Jadi semuanya ini termasuk adab-adab di dalam masjid. Baca lagi hadisnya. Dari Buraidah mengingat bahwa seseorang laki-laki mengumumkan barang hilang di masjid. Beliau berkata, siapa yang dapat menunjukkannya pada kamera? Maka Rasulullah SAW menjawab, sungguh kamu tak menemukannya. Sesungguhnya masjid hanya dibangun untuk urusan yang menjadi tujuan yang dibangun. Ini seperti tadi penguat dari dalil-dalil tentang masjid itu memang nggak untuk seperti itu.
Yang ditanyakan di sini onta merah, coba bayangkan. Onta merah di masjid, bayangkan. Anak kan kayak keton, onta lo gede lo, ya kan? Kok bisa takon? Ya masjidnya kan amba 50 meter, 50 meter berarti ya kang jembatan tekang kene ya masjidnya, ceret kasaran gitu, 50 meter. Tapi aku tuh kayak keton. Berarti Rasulullah itu nggak suka sekali, ya, nggak suka sekali. Rasulullah mengatakan la wajatta, ya. Semoga Allah tidak menunjukkan kepadamu dan kamu tidak menemukan onta itu. Moga-moga ora ketemu. Apa ya onta merah sih emang masjid gini. Moga-moga ora ketemu. Gitu. Menurut Rasulullah menunjukkan alasannya masjid itu dibangun untuk fungsi masjid. Ini yang namanya apa? Jawami'ul kalim. Orang untuk Jawami'ul kalim itu susah loh. Coba. Sesungguhnya masjid itu dibangun untuk fungsi masjid. Nah, ini istilah bahasa Jawanya cekak aos. Dan memang kita berlatih berkata cekak aos. Berarti kalau nggak berkata cekak aos, diem. Hemat, ya hemat pita suara mulut gitu. Karena baca Quran misalnya sejam, lambene be kesel, ya kan? Ya Pak Mono kesel betul Pak Mono. Ya, kesel loh. Nah, mau baca Quran 1 jam. Udah ngobrol 2 jam. Tatkala maca wis gitu loh. Jadi nanti untuk fungsi baca Quran. Ini jadi permasalahan yang disebutkan bahasanya Rasulullah mendoakan tidak bakalan ketemu. Karena masjid itu dibangun untuk fungsi masjid, untuk zikir, untuk baca Quran. Ini saja yang bisa kita ambil pelajaran di sini. Semoga menjadi sebab kebaikan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.